Shalom, Tuhan memberkati. Pelajaran hari ini, Allah telah siapkan damai sejahtera bagi mereka-mereka yang dapat memiliki iman yang memunculkan pengharapan. Allah kita, Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menjagaku. Meskipun musim akan selalu berganti, suka duka, tapi Tuhan tetap ada di dalam perjalanan hidup kita. Shalom, shalom teman-teman dari Jemaat GBS Haleluya Palur. Mari kita mau mengikuti ibadah online sore hari ini. Baiklah, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, pada sore hari ini kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan, sertai jemaat-Mu, juga pemimpin pujian serta pemain musik Kau persatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga bermohon kiranya Engkau sertai pembawa firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai dengan Roh-Mu yang kudus supaya firman-Mu bisa masuk ke dalam jiwa kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saja berada. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Kita muliakan Dia. Sebab Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Mari kita izinkan. Biar kita buka hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Orata sarama rama takaraba sikilarama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku akan
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat jiwamu. Kita akan sembah Tuhan, kita sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan. Ku akan kita lara bata kala bara basa kala raba baba ya raba ora baba baba ya raba raba sikila kila la 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 kala raba cimu ku angkat kali lagi ku angkat hatiku amin angkat hatimu pandang kekudusan Tuhan ku pandang satu sembah pujimu ku rasakan satu sembah satu sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Aku angkat hati kami, aku angkat suara kami, kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya. Kita rapat kala marabat, kita rapat kita rapat, kita rapat kala terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya, dan kami percaya Engkau akan lawat kami, setiap umat Tuhan yang memuji Engkau, yang buka hatinya, yang angkat suaranya. Engkau akan diberkati pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah
sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur karena ya, Allah kita, Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menjagaku. Meskipun musim akan selalu berganti, suka duka, tapi Tuhan tetap ada di dalam perjalanan hidup kita. Pandang Tuhan, pandang terus dan tatap Dia. Imani. Meskipun musim akan selalu berganti, tapi Tuhan akan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap yakin Tuhan memberkati. Amin. Amin. Benar Tuhan. Dan aku yakin Tuhan melindungiku. Lihatlah burung di udara, Tuhan pelihara. Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selai rambutku akan
menjadi pengakuan kami. Meskipun musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ya. Tuhan akan melindungi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Seumur hidupku. Haleluya, berikan aplaus, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur dan aku bersyukur. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita telah menyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Hati kami buka, Roh Kudus ada di tengah kami, mengajar, mendidik kami agar kami mengenal firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema hari ini, hadapi ujian hidup dengan iman. Hadapi ujian hidup dengan iman. Mari kita baca dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu Saudara pernah naik gunung sampai ke puncak?
Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Kalau yang sudah tentu tahu ceritanya. Lah yang belum, yuk kita tanya kepada yang sudah pernah naik gunung. Apa sih enaknya naik gunung itu? Ya, mereka yang pernah naik gunung, mereka akan menceritakan bahwa perjalanan naik gunung itu tidak gampang. Ada naiknya, ada turunnya, ada terjalnya, bahkan kadang-kadang ada kabut tebalnya. Ya, bagi orang yang tidak hobi, ya ngapain naik gunung. Tapi bagi orang yang hobi, dia akan berkata, senengnya itu kalau mereka itu sudah sampai di puncak. Di puncak gunung itu mereka merasa melihat pemandangan yang luar biasa. Mengalami keadaan ketenangan yang luar biasa. Pokoknya di puncak gunung orang akan mengatakan serba bagus, serba indah, serba menyenangkan. Ya, jadi kalau dibanding perjalanannya yang terjal, perjalanannya yang menyulitkan, perjalanannya yang melelahkan, tidak sebanding dengan kalau dia sudah sampai di puncak. Nah, untuk naik ke puncak gunung itu, mereka juga harus memiliki fisik yang kuat, semangat yang tinggi. Bahkan tidak cukup fisik kuat, semangat tinggi, harus didukung dengan alat-alat yang serba hebat. Sepatu aja, sepatu hiking itu harganya paling murah 1,5 juta. Paling murah. Sepatu saya ini 150.000, berarti 10 kali. Belum peralatannya. Mereka membawa ransel, ranselnya juga bermerek. Mereka membawa tambang, tali loh. Tidak sembarang tali. Mereka bawa semuanya serba bagus. Hanya untuk supaya mereka sampai ke puncak gunung. Nah, mari Rasul Paulus juga mengajar dan mendidik kita. Dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi mengatakan betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa luar biasanya kalau kita ini dapat hidup dalam damai sejahtera Allah. Untuk hidup dalam damai sejahtera Allah itu kita harus kenal dengan Kristus Yesus. Dan saya percaya semua orang Kristen mengaminkan, semua orang Kristen tahu, semua orang Kristen ngerti bahwa damai sejahtera Allah itu harus melalui Yesus Kristus. Nah, tapi Rasul Paulus mengatakan kita untuk mencapai, untuk menikmati damai sejahtera di dalam Allah tidak semudah kita ngomong. Ya, tidak semudah. Kalau tadi untuk naik gunung saja harus punya modal stamina, harus punya modal alat, harus punya ketekunan, harus punya kesungguhan dan sebagainya. Nah, untuk mencapai puncak kehidupan yang namanya damai sejahtera bersama Allah harus bermodalkan iman. Modalnya harus iman. Iman yang bagaimana? Iman yang kuat. Sehingga dengan bermodalkan iman itu kita mampu menjalani, bahkan kita mampu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan sampai puncak. Ayat Alkitab mengatakan kita masuk dalam ujian hidup. Kita masuk di dalam berbagai macam kesulitan hidup. Nah, tinggal kita mau mundur
atau terus? Ya. Kalau kita terus, medannya jelas tidak mudah. Kita harus menghadapi medan yang berbagai macam. Tapi kalau kita mau mundur, ya monggo. Nah, medan apa yang harus kita hadapi? Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, medan yang harus kita hadapi bukan naik turun dan terjal saja. Melainkan medan kesengsaraan hidup. Berbagai macam kesengsaraan hidup. Berbagai macam kesulitan hidup. Harus kita jalani. Dengan pencobaan atau kesulitan hidup sampai pada kesengsaraan, mampu tidak iman kita ini memunculkan pengharapan. Iman ini mampu tidak memunculkan harapan karena di balik kesulitan hidup ada keindahan hidup yang luar biasa. Allah akan memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Nah, jadi orang yang berhasil sampai ke puncak gunung, pasti dia itu orang yang memiliki ketekunan yang luar biasa, memiliki semangat yang menyala-nyala, memiliki kekuatan yang terus menerus, tidak gampang loyo. Nah, kalau dia suruh menceritakan, wah dia akan berapi-api. Ya, cerita tentang dia sampai ke puncak gunung, yang diceritakan tidak hanya di sana ada damai, di sana ada ketenangan, enggak. Dia mengalami badai. Dia berhasil mengalami kabut yang pekat. Dia berhasil mengalahkan kehausan. Dia berhasil mengalahkan berbagai macam kelelahan. Mereka ceritakan dengan berapi-api. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kesengsaraan itu akan membuat kita berhenti atau kita akan berjalan terus. Karena iman yang punya harapan itu, kesengsaraan ini kecil. Di balik kesengsaraan nanti ada kuasa Allah yang limpah yang akan diberikan pada kita. Di balik kesengsaraan yang kita hadapi ada sukacita yang luar biasa. Maka Rasul Paulus mengatakan, orang yang berani menghadapi ujian hidup itu akan menimbulkan ketekunan. Dan dari ketekunan itu menimbulkan tahan uji, tahan banting, tidak cengeng. Dan menimbulkan pengharapan. Nah, kalau orang sudah bisa menghadapi berbagai macam hambatan ini, mereka pasti bisa cerita dengan indahnya. Cerita ini loh yang dibutuhkan. Ya, cerita ini loh yang namanya kesaksian. Aku telah mengalahkan berbagai macam kesulitan. Kesaksian ini yang ditunggu-tunggu. Kemenangan ini yang ditunggu-tunggu. Hasil ujian ini yang ditunggu-tunggu. Sehingga orang yang mendengar kesaksian kita, mereka akan timbul rasa ingin. Ingin apa? Ingin menikmati kemenangan. Jadi pelajaran hari ini apa?
pelajaran hari ini, Allah telah siapkan damai sejahtera bagi mereka-mereka yang dapat memiliki iman yang memunculkan pengharapan. Dengan menggunakan iman untuk menerima kasih karunia Allah, maka mereka akan menikmati damai bersama dengan Allah. Dengan menggunakan iman yang mampu mengalahkan pencobaan-pencobaan itu, namanya kemenangan. Dan kemenangan itu harus disaksikan. Selamat menikmati kesengsaraan hidup, dan dengan iman kesengsaraan hidup itu dikalahkan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang baik, kok Allah yang luar biasa, kok Allah yang telah memberikan kepada kami satu pelajaran, bahwa kesengsaraan hidup merupakan awal daripada kita menikmati kebahagiaan. Terima kasih Bapak, berikan kepada kami kekuatan sehingga cerita-cerita tentang kemenangan akan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, mari kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap mentaati disiplin pemerintah, yaitu tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Yang selanjutnya, doakan agar ibadah online ini terus. Dan dengan terusnya ibadah online ini, kita dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Oleh sebab itu, bagi yang ikut ibadah online punya tugas. Yang pertama, like. Yang kedua, komen. Yang ketiga, share kepada teman-teman yang lain. Lalu doakan agar ibadah online ini krunya sehat-sehat, semangat tinggi. Lalu juga alat-alat awet. Karena tanpa didukung alat awet, ya apa yang kita kerjakan? Yang ketiga, GBS Haleluya Palur telah mengadakan ibadah tatap muka. Minggu jam 7, anak sekolah minggu, Minggu jam 9, ibadah raya, Selasa jam 6, ibadah pemahaman Alkitab, lalu Rabu, ibadah cabang di Mission Care, lalu Jumat, ibadah permata di Graha. Kita akan lakukan dan kita akan ikuti bersama. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau pimpin kami di dalam kami beribadah. Engkau beri kami sukacita. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati beliau. Terlebih Bapak Presiden, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang baik untuk memimpin negara kami. Berkati Bapak Jokowi Dodo Presiden kami ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berkati beliau ya Bapak, untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu kami mohonkan dalam nama Yesus. Bapak, di sore hari ini kami satukan iman kami. Kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh baru. Kami berdoa untuk Ibu Paulus Sugito yang kakinya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda dosen yang juga sakit. Saudara-saudara kami yang masih sakit ini kami bawa dalam tangan kuasa-Mu.
Maka kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Siryono, Bapak Hinanto, dan juga Bapak Marsudi, jamaah Tuhan. Mereka telah kau jamah dengan kesembuhan, mereka menunggu pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Terima kasih Bapak, kau telah mendengar doa-doa syafaat kami. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun berkat-berkat-Mu kau nyatakan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.